Tools. Waduh. Ini lek bagian coret-coret direk. Bagian coret-coret. Gak ada ya ternyata ya. Wah, ternyata nggak ada. Yus. Masya Allah. More. Karena coret-coret ya ternyata ya. Oh, highlight. Oh. Nah, minggu lalu kita belajar rangkaian sekuensial ya, rangkaian dasar sekuensial. Nah, di mana rangkaian sekuensial itu dipengaruhi oleh input saat ini ya, input saat ini dan output sebelumnya ya. Ya, jadi rangkaian sekuensial itu dipengaruhi input saat ini dan output sebelumnya ya. Nah, kemudian kemarin kita belajar ya, bagaimana sebuah gerbang logika itu ada nilai input, kemudian ada output sebelumnya, di feedback-kan gitu ya. Nah, di feedback. Nah, hari ini kita akan belajar perkembangan dari itu semua. Kalau kemarin kita hanya melakukan analisis untuk satu gerbang saja ya. Kemarin ada AND, ada OR, ada NOT gitu ya. Ada AND, ada OR, ada OR, ada OR, ada apa kemarin? NAND ya. Bener nggak yang disimulasikan? Nggih, Pak, NAND, Pak. Nah, NAND kan ya. Nah, gimana kemarin simulasinya, berhasil apa belum berhasil? Kemarin simulasinya ya, Pak? Apa ada error? Ada error. Alhamdulillah berhasil, Pak. Berhasil. Nggak ada error. Tenanan nggak ada error. Apa ada yang error? Wah, ini masalah ini nggak error nih. Itu Pak, ada yang error Pak. Ada yang error ya. Yang error yang apa? Yang error yang apa? Yang error? Yang tugas itu Pak, nomor 2 kalau nggak salah. Apa? Rangkaian N, rangkaian OR apa rangkaian NAND? Rangkaian N kalau. Kenapa? Kalau nggak salah rangkaian yang N guys. Wah, ini diragukan ini. Sisi, saya ini bisa dilihat ya, papan tulisnya bisa dilihat ya? Bisa Pak. Wih, ya apa ini gak kena? Oh, sorry. Nah, kemarin kan begini ya. Wes golek sing gak anu, dianalisis lagi. Nah, kemarin ada rangkaian begini ya. Nah, sing gak error kok disimulasikan lagi. Ini ada input A ya. Kemudian ada output Y. Nah, oke. Sekarang saya tanya, kenapa ini kemarin sing mengalami ini error siapa aja kemarin? Ah, Farid error ya? Juga error Pak. Error, Pak. Saya, Pak. Sama orang error. Farel error. Ya. Tuh mana tadi kira? Iki di anu di close hilang. Nah.
Nah, kenapa ini bisa terjadi error? Coba perhatikan. Nah, kalau misalkan A ini misalkan bernilai 0, ya kan? Maka output Y sama dengan berapa? Kalau nilai A-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 1 ya. Ini bisa dilihat kan ya whiteboard-nya ini ya? Bisa. Nah, ingat N ya, N. Kalau salah satu inputnya berupa 0 ya, maka outputnya 0 ya kalau N ya, N. Nah, karena N berarti kalau ada salah satu inputnya yang bernilai 0, maka outputnya adalah 1 ya. Nah, ketika A-nya saya ubah menjadi 1, apa yang terjadi? Ketika Error, Pak. Kenapa? Error. Nah, ketika A-nya 1 itu terjadi error ya. Kenapa kok bisa error? Nah, ada yang sudah menganalisis nggak? Nah, coba perhatikan. Kalau misalkan A-nya ini 1, outputnya ini berapa? Nggak tahu. 0 atau 1, Pak. Lah, kan tadi sudah ini. Misalkan Y-nya kan tadi sudah 1 kan sebelumnya kan ya? Y-nya kan sudah 1. Berarti Y masuk ke sini kan? Ya. 1 ya. 1 dinenkan dengan 1, outputnya jadi berapa? 0. Nah, sekarang inputnya tidak saya ubah, tapi ini tetap kembali ke sini kan? Sekarang 1 di-n-kan dengan 0. 1 di-n-kan dengan 0, jadinya berapa? 1. 1. Balik lagi, 1 di-n-kan dengan 1. 0. 0 di-n-kan lagi, jadinya 1 lagi. Nah, ini kalau misalkan kita plot ya, kita plot misalkan di osiloskop gitu ya. Nanti ini jadinya begini, 0, 1, 0, 1, ya kan? Ya gini terus kan ya? Dan seterusnya, selama ini tidak berubah, ya nanti jadinya kan seperti ini. Nah, kemudian ini kan high low 0, 1, 0, 1, 0, 1 gitu kan ya? Nah, ini kecepatannya berapa frekuensinya ini? Nah, itu simulasimu nggak nututi dengan frekuensi sinyal kotak yang terbentuk ini ya. Kan berubah terus itu, 01, 01, 01, 01. Nah, itu simulasimu tidak nututi ya, makanya terjadi error ya. Makanya terjadi error. Nah, inilah nanti dasar yang kita gunakan, dasar rangkaian clock itu seperti ini. Ya, nanti kita belajar rangkaian clock ya. Ada rangkaian sequential yang menggunakan clock. Nah, rangkaian dasarnya itu adalah seperti ini. Ya. Ini kalau kita simulasikan dengan simulator yang lain, misalkan Proteus ya. Pernah pakai Proteus nggak? Proteus? Masih belum, Pak. Masih belum. Ya, ini kalau misalkan kita simulasikan menggunakan Proteus ini biasanya sih tidak error gitu ya. Biasanya tidak error ya, karena kecepatan simulasinya itu nututi dengan frekuensi yang dihasilkan oleh perubahan data ini ya, perubahan nilai bitnya ini. Nah, ya. Nah, kalau kita pakai simulator kita yang di DCS itu error memang. Ya, kalau nggak mengalami error, wah saya curiga, ini jangan-jangan tidak dikerjakan. Wah, ya, malah curiga saya kalau nggak error ya. Nah, jadi ini rangkaian dasar dari rangkaian clock ya. Rangkaian clock itu adalah rangkaian ini ya. Dari high low gitu ya. Sinyal kotak ya, sinyal kotak dengan level tegangan logic 0 dan 1 ya, berubah terus-menerus ya, yang secara continuous dan sama gitu ya. Dan sama, besarnya sama ya. Kalau lebarnya terjadi selama 1 detik ya, yang low juga terjadi selama 1 detik, sama. Lebarnya sama, antara perbandingan antara high dan low. Itu namanya clock. Ya, nanti kita belajar. Oke. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan enggak? Belum ya?
Oke. Belum ada, Pak. Oke, kalau begitu kita coba masuk ke ini ya. Nah, nanti ini ada rangkaian clock ya. Di sini ada rangkaian clock. Nanti kita belajar di sini. Ya, apa itu flip flop. Nah, rangkaian sekuensial yang kedua ini kita nanti akan belajar flip flop ya, flip flop. Ya. Apa itu flip flop ya? Kadang ngeflip, kadang ngeflop ya. Namanya flip flop ya. Kadang dia bernilai flip, kadang dia bernilai flop. Apa itu Mak maksudnya? Ya. Ya. Ya, flip flop, kadang ngeflip, kadang ngeflop. Ya, artinya nilainya bisa berubah. Bisa 0, bisa 1, bisa juga tetap, ya. Bisa 0, bisa 1, bisa juga tetap. Ya. Itu flip flop. Jadi nilainya kalau kita ubah nilai inputnya, ya, maka outputnya nanti bisa berubah. Bisa 0, bisa 1, atau bahkan tidak berubah, bisa tetap. Nah, itu namanya flip flop. Ada namanya SR flip flop. Macam-macam namanya ya, ada SR flip flop. SR flip flop itu ada set, reset. SR itu singkatan dari set reset ya. Kalau kita ubah nilai inputnya, kadang nanti outputnya bisa set atau bisa bernilai high. Kadang outputnya reset, kadang bernilai 0 ya. Nah, tergantung dari input yang kita berikan ya. Kemudian SR flip flop ini bisa dibentuk dari gerbang NOR dan NAND. Ya, itu nanti silakan bisa dibaca ya. Bisa dibaca. Nah, ini rangkaian dasarnya seperti ini. Ya. Jadi ada dua gerbang NOR ya, itu dirangkai seperti ini. Ya. Outputnya ada dua, ada Y, ada Z ya. Ada Y, ada Z. Nah, atau ya rangkaian ini ya gambar 21 ini itu kalau kita ubah biasanya di buku-buku itu menyebutkan seperti ini rangkaiannya. Ya. Bisa diperhatikan ya. Ya, jadi gambar 21 dengan gambar 22 ada yang bingung nggak? Ini sama rangkaiannya ya. Gambar ini dengan gambar ini kalau kita terjemahkan itu sama. Ya. Bingung nggak? Bingung? Oke, coba. Sorry, gambarnya segini ya. Ya, kok. Nah, ini ya. Mana tadi? Nah. Oh, sorry, ini di ya apa gambarin orek. Tak clear aja. Oke. Ini ada NOR ya. Ya, ini di feedback kan outputnya ya. Nah, ini misalkan ada A, ya. Ini ada B. Ya. Ada A, ada B ya. Nah, ini Y ya. Ini Y, ini Z ya, benar ya? Oke ya. Ini nggak bingung ya kalau ini ya? Enggak, Pak. Oke, nah sekarang saya susun seperti ini ya. Saya susun berjajar ke bawah, jadi nggak berjajar ke samping, tapi berjajar ke bawah. Nah, saya susun seperti ini. Misalkan ini A ya, kemudian ini B. Nah, nutut. Ya, ini B ya. Yang paling bawah ini B ya. Nah, ini. Ya, yang atas ini A, yang bawah ini B. Nah, output dari A ini apa? Ini kan Y kan ya? Ini Y, ini Z ya? Benar nggak? Oke ya. Nah, sekarang coba perhatikan ini.
Y masuk ke mana ini? Y masuk ke inputnya NOR yang satunya. Jadi dari Y ya. Dari Y masuk ke sini ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Y Pak. masuk ke sini kan? Nah, kemudian Z masuk ke mana? Z masuk ke input NOR yang A ini ya. Nah, Z masuk ke sana. Nah, jadi ini kayak gini. Asli ini podo ya. Cuma kalau di buku-buku sering dipakai seperti ini ya. Sering ditampilkan di buku-buku. Ya, aslinya sama saja ya. Aslinya sama saja. Nah, kemudian apa ini maksudnya? Ada Y, ada Z. Nah, nilai Y dan Z, perhatikan ya, SR flip-flop. Pada SR flip-flop, nilai Y dan Z selalu berkebalikan. Ya, ini kata kuncinya. Jadi nilai Y dan Z itu selalu berkebalikan. Harus berkebalikan. Kalau nggak berkebalikan nggak boleh. Ya, namanya flip-flop. Yang satu nge-flip, yang satu harus nge-flop ya. Kalau satunya high, berarti satunya harus low. Atau kalau satunya low, yang lainnya harus high. Nggak boleh sama. Ya, namanya flip-flop itu kayak gitu ya. Jadi kalau satunya nge-flip, satunya nge-flop. Satunya low, satunya high. Harus berkebalikan. Ya, paham sampai di sini ya? Paham? Paham, Pak. Oke. Sekarang coba perhatikan. Kalau misalkan ya. Misalkan input A, input A-nya 0, input B-nya 0. Nah, bagaimana dengan output-outputnya ini? Atau jangan 0 dulu deh. Gini deh. Supaya bisa dianalisa ya. A-nya 0, B-nya 1. Nah. A-nya 0, B-nya 1. Mana yang bisa dikerjakan dulu, yang mana ini? Yang B ya, karena OR. OR itu kalau salah satu bernilai 1, dia pasti 1 nih outputnya ya. Ya enggak? Nah, outputnya 1 kan, karena di NOR berarti Z-nya ini bernilai 0 ya. Oke ya, masih bisa diikuti ya. Nah, karena Z-nya ini 0, sekarang 0 dengan 0. 0 dinorkan dengan 0. Outputnya jadi 1 ya, bener nggak? 0 diorkan dengan 0 itu kan 0 ya, 0 dinotkan. Jadinya 1. Ya. Benar ya? Oke, sekarang coba dibalik. Ya. Nah, ini kan sudah kelihatan ya. Output Y dan Z ini nilainya sama-sama berkebalikan. Nah, sekarang kita balik nih, yang A bernilai 1, yang B bernilai 0 ya. Yang bisa dikerjakan dulu yang mana? Yang A, karena 1 ya. A 1 berarti nanti outputnya Y jadinya berapa? 0. 0. 0 masuk ke yang bagian ini, bagian B, 0 dionorkan dengan B, jadinya 1 ya. Mana ini? Nah, berkebalikan lagi ya kan? Sekarang kalau 1 1. 1 1. A-nya 1, B-nya 1. Ya apa? Yang mana dulu yang dikerjakan? Terserah ya. Outputnya yang Y berapa nilainya? Kalau input A-nya 1, B-nya 1, output Y-nya berapa?
Nol. 0 ya. Output Z-nya berapa? Output Z-nya berapa? 0 juga. 0 Nol, Pak. juga ya. 0, Pak. 0 juga kan? Nah, kondisi seperti ini kan tadi tidak sesuai dengan definisi awal ya. Bahwa flip-flop itu Y dan Z harus selalu berkebalikan. Nah, karena kondisi ini tidak sesuai dengan definisi awal, maka kondisi ini itu tidak dipakai ya. Tidak atau forbidden. Ya, dilarang. Ya, enggak boleh. Enggak boleh digunakan. Ya, kondisi seperti itu tidak dipakai atau forbidden, tidak digunakan. Nah, makanya di buku ya. Nah, ini dikasih keterangan kalau inputnya 1 maka not use. Ya. Tidak dipakai ya. Nah, ketika kalau yang lainnya berbeda, ya boleh. Nah, bisa kondisinya set atau bisa kondisinya reset ya. Tergantung dari output mana yang kita anggap sebagai output beneran ya. Jadi kalau misalkan Y kita anggap sebagai output beneran. Output beneran ya apa maksudnya, Pak? Ya output Z atau output lah ya. Ini berarti output bar ya. Nilai output yang dibarkan ya. Kalau ini ada Z berarti satunya ada Z bar ya. Terserah yang mana yang mau dijadikan sebagai output beneran ya. Ada output beneran, ada output bar, artinya output yang berkebalikan. Nah, kalau hold bagaimana kalau hold? Coba perhatikan, kalau misalkan nilai inputnya 00, A-nya 0, B-nya 0. Bisa dikerjakan nggak kira-kira? Nah, kalau inputnya 00 berarti kan tergantung dari output sebelumnya ya kan? Yo, nggak mesti. Kalau A-nya 0 ya tergantung dari Z. Z-nya berapa dulu nih? Ya kan? B-nya juga 0. Nah, tergantung Y-nya berapa dulu nih. Nah, makanya di sini ini dibilang hold, ya kan? Hold itu apa maksudnya? Ya, sesuai kondisi sebelumnya. Artinya nilainya tidak berubah atau output tidak mengalami perubahan ya. Sesuai kondisi sebelumnya atau output tidak mengalami perubahan ya. Inilah nanti yang akan menjadi dasar memori atau kita kan kemarin cita-citanya pengen buat RAM gitu ya. Nah, inilah dasar rangkaian RAM 1 bit itu berasal dari flip-flop namanya. Ya, SR flip-flop ya. Ketika kita pengen nyimpen data enggak pengen ngerubah yo, dikasih aja inputnya 00 wis dia enggak berubah gitu ya. Nah, kalau pengen ngerubah ya tinggal diubah aja inputnya ya. Nah, ini menjadi dasar dari rangkaian memori ya atau RAM tadi ya. Makanya ada kondisi namanya kondisi hold. Kondisi yang output tidak mengalami perubahan ya atau outputnya tetap nilainya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Belum ada ya? Belum ada? Di chat? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Oke. Kalau tidak ada, nah, bentar lagi ya, dikit lagi, 10 menit lagi. Flip-flop, SR flip-flop juga bisa dibentuk dari gerbang NAND ya. Sama. Bentuk model rangkaiannya sama, tinggal di susunannya sama ya. Sama aja ya. Sama ya, dibalik seperti ini bisa. Nah, akan tetapi cuma ini ada catatan ya, kalau menggunakan NAND ya, inputnya dibarkan dulu. Inputnya dibarkan dulu. Loh Pak, kenapa kok harus dibarkan dulu? Ya nggak apa-apa, iseng aja ya kan. Iseng ya. Ini kenapa kok dibarkan? Kalau nggak tak barkan gimana? Ya nggak apa-apa, ya ini iseng saja ya. Iseng ya. Itu namanya iseng.
Kalau nggak dibarkan juga nggak apa-apa. Nah, cuma alasan klasiknya adalah supaya tabel kebenarannya sama nggak bingung. Supaya tabel kebenaran supaya sama dengan yang model NOR ya. Supaya tabel kebenarannya sama dengan yang model NOR ya. Kalau inputnya ini jadinya hold, kalau inputnya seperti ini jadinya not use, jadinya set, jadinya reset ya. Kalau misalkan sampean ini tidak dibarkan dulu inputnya, nanti bisa kebalik-balik ininya nanti. Kapan kondisi set itu seperti apa, kondisi set seperti apa, kondisi hold, ya nggak sama dengan tabel kebenaran ini. Ya, bisa dicari sendiri ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Itu alasan klasik, itu klasik aja alasannya ya. Supaya tabel kebenaran sama dengan yang model NOR. Ya, makanya ini inputnya dibarkan terlebih dahulu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sampai di sini? Tidak ada? Halo, tidak ada? Ada, Pak. Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, nanti silakan dianalisis sendiri ya, coba ya. Nah, sekarang dengan clock ya, tambahan. Ketambahan rangkaian di depan itu ketambahan clock. Oke. 5 menit lagi, ntar. Ada clock tadi bentuknya kan kotak-kotak gini ya. Ya kan? Ada 4 kondisi. Ada kondisi high, ini kondisi high ya kan? Kondisi high. Jadi kondisi ketika clocknya bernilai 1 ya. Ada kondisi low. Ya. Kemudian ada kondisi transisi. Ini kondisi transisi ya. Kalau transisi naik, ini namanya rising edge. Ya. Transisi naik itu namanya rising edge ya. Ada transisi turun. Transisi turun. Transisi turun namanya falling down ya. Tergantung dari penggunaan atau tergantung dari tipe IC yang kita pakai ya. Jadi ini macam-macam, kadang ini ya tergantung sama menggunakan komponen apa ya. Itu biasanya lihat di datasheet ya. Lihat di datasheet. Ya, supaya tahu ini pakai falling down, falling edge atau kondisi high atau kondisi low, lihat di datasheet. Nah, yang jelas kenapa kok harus menggunakan clock ya, supaya kerjanya sinkron. Supaya kerjanya sinkron ya. Artinya apa? Kalau tidak ada sinyal clock, maka sinyal tidak akan berubah. Kalau tidak ada sinyal clock, maka output tidak berubah. Ya. Kalau tidak ada sinyal clock, maka output tidak akan berubah. Makanya di sini clocknya ini di-end-kan dengan R. Jadi kalau meskipun RS-nya kamu ubah-ubah ya kan, inputnya ini sama ubah-ubah. Kalau selama clock-nya tidak berubah, ini outputnya tetap tidak berubah ya kan. Outputnya ini 0, 0 ya kan. Tetap outputnya ini nanti jadi 0, 0. Kalau 0, 0 ini kondisi hold ya. Ya enggak? Kalau clock-nya tidak berubah atau clock-nya 0 aja ya. Clock-nya 0 tidak berubah, maka ini di-end-kan jadinya 0 ya kan. Ketika inputnya 0 jadinya hold. Ya. Output tidak mengalami perubahan. Oke. Nah, itu kalau clock itu seperti itu ya. Oke, wes. Itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya. Ada pertanyaan nggak? Jadi ada 3 macam ya. SR flip-flop model NOR, SR flip-flop model NAND, kemudian SR flip-flop dengan tambahan clock. Ya, SR flip-flop dengan tambahan clock ya. Yes. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Tidak ada? Halo, tidak ada?
Saya kira tidak ada. Tidak ada ya Mas Wawan ya? Iya, Pak. Oke, baik, kalau tidak ada, nah silakan nanti praktikumnya silakan ini ya, dikerjakan ya. Ini diikuti prosedur sesuai dengan yang ada di modul ya. Tapi begini, sama ngerjakan nggak harus sekarang karena ini kondisinya juga libur ya. Saya boleh besok, boleh wis sak nganggure sampean ya. Iseng-iseng pengen nganggur, pengen nyantai. Nah, dikerjakan aja ya. Kalau Pak saya sekarang nggak ada acara, mau ngerjakan ya boleh, monggo ya. Pak saya sekarang ada acara, pengen main-main dulu ya monggo, silakan main-main saja ya. Karena ini kondisinya libur, jadi sampean tidak harus mengerjakan sekarang ya. Boleh nanti, boleh besok, boleh besoknya lagi. Pokoknya nyantai aja ya. Nah, wis. Gitu ya. Yang penting dikerjakan ya. Nah,